أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الحافظون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العلي العظيم. Masyaallah muslimin, sedang jemaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada untayan kata yang lebih mulia terucap dari lisan seorang hamba, melainkan untayan kalimat-kalimat hamdalah serta disempurnakan dengan segala kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian tiada lengkap segala sesuatu jika hanya berlandaskan dengan lisan saja. Perlu ada pembuktian dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Nilai syukurnya seorang hamba adalah kolaborasi di antara ucapan dengan perbuatannya sesuai ketika ia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hamba yang merendahkan segala dirinya, hamba yang hanya menganggap dirinya lemah, seorang hamba yang hanya menganggap dirinya hina. Apa yang ia punya hari ini, apa yang ia miliki hari ini hanyalah bentuk fasilitas sementara yang Allah berikan kepadanya. Sampai pada masanya Allah akan jadikan sebuah ujian ataupun menjadi sebuah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita melihat ke kiri dan ke kanan kita, tempat yang biasanya menjadi keramaian bagi kita, sama-sama menundukkan diri, sama-sama mengumandangkan takbir, sama-sama melaksanakan sholat sunnah hari raya Idul Adha. Kita sudah melihat bagaimana mungkin keluarga, kerabat, saudara, bahkan masyarakat kita yang biasanya bersama dengan kita menunaikan ibadah hari raya ini, namun beliau sudah kembali ke keburukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dorongan dan juga pembelajaran bagi kita bahwasannya kelak sampai masanya tentu kita akan menyusul mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi sebelum berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dengan sendirinya kita basuh tubuh kita yang dipenuhi oleh dosa ini. Kita bersihkan diri kita dengan hajat dan niat yang kuat untuk melaksanakan ibadah salat hari raya Idul Adha. Namun sampai pada masanya tubuh yang kita mandikan dengan sendirinya kelak akan dimandikan oleh saudara dan kerabat kita. Pagi tadi kita masih mampu memilih pakaian mana yang baru, pakaian mana yang bagus, serta pakaian mana yang paling bersih. Sampai pada masanya hanya 3 lembar sampai 5 lembar kain putih yang akan membalut tubuh kita. Pagi tadi kita masih bisa memilih mana kendaraan yang akan kita bawa untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Adha pagi. Sampai pada masanya kita akan diusung, kita akan digotong oleh keluarga kita, oleh kerabat kita menuju tempat peristirahatan terakhir kita, yakni alam kubur.
Malam tadi kita masih tidur di atas kasur yang begitu empuk, ruangan yang begitu sejuk, sampai pada masanya kita hanya akan terbaring di tanah. Lantainya terbuat dari tanah, dindingnya juga dari tanah, bahkan atapnya juga dari tanah. Tempat di mana para cacing akan makan daging-daging kita, tempat di mana terdengar suara menggelegar ketika banyak orang yang mulai meninggalkan kita 7 langkah, turun 2 orang malaikat menanyakan persoalan tentang Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka wahai kaum muslimin, kita yang berada di rumah Allah pada kali ini merupakan sebuah kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Karena sampai di usia hari ini Allah masih memberikan kita sebuah kesempatan untuk terus menjadi seorang hamba yang terus memperbaiki dirinya, yang berangsur-angsur meninggalkan segala kemaksiatan. Ini adalah bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, sedang jemaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belakang daripada itu, selawat bersampulkan salam takkan pernah bosannya kita kirimkan kepada sang ruh revolusi alam, yakninya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengingat jasa dan kemampanan beliau, marilah kita kirimkan salawat dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pernah bosannya khatib mengajak kepada kita semua untuk selalu meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kata intisalu awamirillah wa yajtanibun nawahi, melaksanakan segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin, sedang jemaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbenamnya matahari pada petang kemarin, terdengarlah lantunan suara takbir, tahmid dan juga tahlil yang menyebar ke seluruh pelosok muka bumi, menandakan bahwa umat muslim pada hari ini menyertakan serta merayakan sebuah hari raya yang besar, sebuah hari raya yang bukan hanya tentang daging, yang bukan hanya tentang berkumpul melaksanakan ibadah sholat hari raya Idul Adha, melainkan banyak makna dan hikmah yang perlu kita petik. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha atau yang biasa kita sebut hari raya kurban diambil dari kata korban yang yuridu kurban, yang artinya dekat. Maka hamba-hamba Allah yang hari ini rela mengeluarkan hartanya dengan ikhlas, maka mereka tergolong kepada hamba Allah yang dekat dengan Sang Khaliq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari raya Idul Adha ini menjadi salah satu momentum bagi kita tentang bagaimana sebuah budaya dalam Islam itu perlu untuk kita implementasikan sampai hari ini. Yang mana kita masih mengingat, yang mana kita masih membaca sejarah, yang mana kita juga mendengar beberapa hikayat bahwasannya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang hamba Allah yang saleh, dalam statusnya beliau juga sebagai seorang Rasulullah. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
Jika dibandingkan dengan diri kita, sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam saja Allah berikan ujian hidup yang bertubi-tubi. Sekelas Nabi Ibrahim saja seorang Rasul, Allah uji dengan berbagai macam jalan yang tiada henti. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tampak dari masa kecilnya bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam sudah Allah tumbuhkan kecerdasan dalam hatinya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan sebuah analisanya ketika terbit matahari di ufuk timur, ia menganggap itu adalah Tuhan. Namun ketika pada petang harinya matahari tersebut tenggelam, maka pada saat itu diganti lagi bulan yang terbit pada malam hari. Begitu setiap harinya. Sejak masa kecilnya Nabi Ibrahim sudah menganalisis bagaimana Allah menjadikan pembelajaran yang luas bagi dirinya. Ternyata apa yang dalam anggapan Nabi Ibrahim tersebut itu bukanlah Tuhan yang ia sembah. Karena halayaknya Tuhan itu adalah sesuatu yang kekal, sesuatu yang senantiasa bisa memberi apapun kepada hamba-Nya. Datang dan tumbuh kesadaran itu sejak ia belia. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam menikah, dinikahi seorang perempuan yang mulia yang bernama Siti Sarah. Banyak ujian hidup, banyak cobaan yang Allah berikan. Dalam beberapa riwayat ada yang menyebutkan usia Nabi sampai 80 tahun, bahkan ada yang menyebutkan sampai 100 tahun. Puluhan tahun berumah tangga, belum Allah karuniai seorang anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Padahal adanya keturunan dalam hubungan rumah tangga setelah kita menikah merupakan sebuah urgensi yang paling penting dari inti pernikahan tersebut. Lahir seorang anak yang soleh dan solihah, yang mengajak kedua orang tuanya, yang menuntun kedua orang tuanya, menjadi investasi duniawi kita, sehingga nanti ketika kita terbaring di alam kubur, lantunan doa mereka lah yang akan menerangi kubur kita. Sedekah yang mereka keluarkanlah yang akan menjadi penerang di kala gelap gulitanya kubur kita. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam Allah uji dengan hal tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Singkat ceritanya, wahai kaum muslimin, hingga usia 100 tahun bertemulah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah dengan Siti Hajar. Ketika dinikahi Siti Hajar, tak lama setelahnya Allah jawab semua ujian dan cobaan yang selama ini menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengandunglah Siti Hajar seorang anak yang mulia, seorang hamba Allah yang kelaknya akan menjadi nabi, dan itu silsilah keturunannya langsung bersama-sama sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yakninya Nabi Ismail alaihissalam. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wahai kaum muslimin, lahirnya Nabi Ismail tidak serta-merta semua ujian yang Allah berikan itu berakhir juga. Lahirnya Nabi Ismail tidak menghentikan semua ujian Allah. Ternyata selagi masih nafas di kandung badan, Allah berikan lagi ujian yang lebih berat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ujian tersebut? Setelah Nabi Ismail berumur 7, bahkan ada yang menyebutkan 8 tahun, Nabi Ibrahim berkali-kali bermimpi tentang bagaimana Allah memberikan sebuah perintah. Dalam mimpinya Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunggang leher Nabi Ismail sebagai wujud pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Awalnya Nabi Ibrahim hanya menganggap itu sebuah mimpi biasa. Namun mimpi itu datang berkali-kali dalam setiap tidurnya. Barulah Nabi Ibrahim menyadari ternyata semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan
sebagai wujud pengorbanannya kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai kaum muslimin, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menerima perintah dari Allah tersebut? Apakah Nabi marah? Apakah Nabi menghindar? Apakah Nabi lari dari jalan takdir yang telah Allah tetapkan kepadanya? Tidak, wahai kaum muslimin. Nabi hadapi itu dengan segala kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Yang pertama dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah duduk dan berdiskusi dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang ketika itu baru berusia 8 tahun. Sikap tangguh seorang ayah dengan penuh rasa kehormatan meskipun di hadapan seorang anak, ia melontarkan berbagai pertanyaan diskusi. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail? Hal itu Allah abadikan dalam surah As-Saffat ayat 37. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahtuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, maka ketika anak itu sampai pada umurnya, sanggup berusaha bersamanya, berkatalah Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam, wahai ayahku, lakukanlah apa yang menjadi perintah oleh Allah kepadamu. Mudah-mudahan engkau mendapatiku kepada golongan hamba-hamba Allah yang sabar. Masalah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang luar biasa dilantunkan oleh seorang anak yang berusia 8 tahun. Tiada takut sama sekali, tiada gentar sama sekali. Apa yang menjadi hasil diskusi tersebut adalah sebuah keikhlasan dan keridhaan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, menjelang hari eksekusinya Nabi Ismail alaihissalam, banyak lagi timbul ujian dan cobaan. Iblis datang menggoda dari berbagai arah. Siti Hajar sebagai seorang ibu juga digoda. Nabi Ismail sebagai seorang anak juga digoda. Namun kerjasama yang luar biasa yang Nabi Ibrahim contohkan kepada anak dan istrinya, sehingga tumbuh kekuatan iman yang luar biasa yang itu tidak mampu digoyahkan oleh berbagai macam godaan. Masalah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, pada hari pengeksekusian Nabi Ismail alaihissalam, dibawalah Nabi Ismail di atas sebuah bukit, ditutup wajahnya dengan kain putih. Pedang yang sudah diasah dan disiapkan oleh Nabi Ibrahim mulai ditebaskan ke leher Nabi Ismail. Dalam jarak beberapa senti, Allah tunjukkan sebuah kekuasaannya. Allah gantilah tubuh Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang cukup besar. Maka sejak hari itu peristiwa kurban kita laksanakan sekali dalam setahun. Bagaimana kita mengenang sejarah dan juga peristiwa yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada peristiwa ini wahai kaum muslimin, tidak hanya menjadi sebuah cerita saja bagi kita tentang bagaimana kita mengambil sebuah iktibar, sebuah pembelajaran. Ada nilai kerjasama yang luar biasa tumbuh dalam sebuah keluarga yang sederhana. Seorang ayah dengan keberaniannya, dengan keteguhannya, dengan segala kesabarannya, penuh dengan wibawaan, memberi contoh kepada anak dan juga istri. Maka contoh tersebutlah yang menguatkan istrinya, meski berbagai macam godaan yang diupayakan oleh iblis, keteguhan mereka tetap kuat. Dengan contoh yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga seorang anaknya yang masih berusia belia mampu menunjukkan sebuah kesabaran menyingkapi apa yang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar wallahil hamd. Maka melalui makna kurban pada tahun ini, wahai kaum muslimin, bagaimana kita tumbuhkan nilai-nilai ketakwaan itu sendiri dalam hati kita. Kita belajar bagaimana Nabi Ibrahim menuntun keluarganya. Sebagai seorang istri kita juga belajar bagaimana Siti Hajar mendukung selalu apa yang menjadi keputusan dari suami. Kita sebagai seorang anak juga belajar bagaimana ketaatan kepada kedua orang tua. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang menjadi investasi duniawi kita hari ini sudah diberikan beberapa contoh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Bagaimana mereka perlu dididik, bagaimana mereka perlu difasilitasi, bagaimana mereka perlu diarahkan. Karena dalam beberapa teorinya, wahai kaum muslimin, peradaban-peradaban yang kita lalui hari ini itu akan dirusak oleh orang-orang yang tidak menyukai agama Islam itu sendiri dalam 3 aspek. Yang pertama, akan dirusaklah kaum-kaum pendidiknya, akan dirusaklah para guru-gurunya. Hilang contoh suri tauladan, hilang sebuah contoh kewibawaan, sehingga ilmu tidak mengalir dengan sempurna kepada penerusnya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dirusaklah kaum ibunya. Ibu sebagai madrasatul ula, tempat pertama anak belajar. Bagaimana nanti sikap dan watak seorang anak tumbuh dari pendidikan yang diberikan oleh ibu pada awalnya. Kemudian wahai kaum muslimin, dirusaklah para generasi kita. Anak muda tidak lagi merasa senang ketika memakmurkan masjid. Anak muda merasa gengsi ketika bersedekah. Anak muda merasa takut hanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui kisah dan peristiwa yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, ini kembali menyadarkan dalam diri kita sendiri bahwasannya bagaimana seorang anak muda seharusnya bersikap, bagaimana seorang ayah yang seharusnya memberikan contoh, dan bagaimana seorang ibu menumbuhkan kesabaran dan penguatan kepada suami dan juga anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin sedang jemaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya peristiwa ini juga menjadi penyadaran dalam diri kita bahwa semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin tumbuh nilai ketakwaan dalam diri kita. Sehingga kurban dan ibadah hari raya Idul Adha yang kita rasakan hari ini hendaknya menuntut kita kepada hamba-hamba Allah yang muttaqin. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, melalui suara mimbar ini, khatib mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa makna ibadah kurban bukan hanya sekedar kita makan bersama, bukan hanya tentang masalah daging, bukan hanya tentang masalah pakaian baru, tapi melalui ibadah kurban ini kita kembali mengingat sebuah peristiwa, kita kembali tumbuhkan kesadaran dalam diri kita, menuntun kembali diri kita kepada golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin. Semoga kita yang berada di rumah Allah pada kali ini tergolong kepada hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahas singkat kita pada pagi ini, hendaknya memberi iktibar kepada kita semua, bermanfaat kepada kita semua, terlebih bagi diri khatib yang menyampaikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im wa tafaddal wa barik ala asrafil 'arabi wal 'ajam wa imamil
الطيبة والحرام وترجو لسان الكلام ونبع العلم والحكمة والحكام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجله يا ربي شرفا وكرما وعلما وحلما وعزا وهبة ومدا ورفعا وتعظيما وذكرا آمين آمين وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang Maha Mulia, pada hari ini kami melaksanakan ibadah kurban. Pada hari ini kami tunaikan ibadah salat sunnah hari raya Idul Adha, mengharap segala pengampunan atas segala dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, banyak kesalahan, banyak perbuatan, banyak kemaksiatan yang telah kami lakukan. Ampuni juga segala dosa guru dan juga orang tua kami. Ampuni dosa anak, istri dan keluarga kami. Ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkau terima segala ibadah yang kami lakukan hari ini, dan Engkau letakkan kami kepada golongan hamba-Mu yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.